Hai channel lovers, jumpa lagi di channel Infotainment yang mengulas informasi seputar selebritis, olahraga, dan hiburan tanah air. Masih dengan status hukum sopir Vanessa Angel, Tubagus Jody, yang rencananya akan ditentukan Senin 8 November 2021 sore ini. Sore ini, penyidik Satlantas Polres Jombang akan gelar perkara kasus kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah di Tol Jombang Mojokerto, kilometer 672.300A pada Kamis 4 November 2021. Kapolres Jombang AKBP Agung Setio Nugroho mengatakan, sebelum proses gelar perkara rampung, status hukum sopir mobil Mitsubishi Pajero bernomor B1264BJU masih sebagai saksi. Pastinya nanti kami simpulkan habis gelar kita hasil olah TKP. Hasil penyidikannya baru kita tentukan setelah gelar, ujarnya di Gedung Humas Mapolda Jatim, Senin 8 November 2021. Selama berlangsungnya proses gelar perkara tersebut, penyidik masih akan menggali informasi dari sejumlah pihak ahli, mulai dari penggalian informasi dari pihak jasa marga untuk mengetahui kepastian kondisi kelayakan jalan. Kemudian, proses olah TKP oleh pihak Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Surabaya yang diperkirakan berlangsung Selasa 9 November 2021. Agung mengatakan, melalui serangkaian tahapan penyidikan tersebut akan dipastikan seperti apa dan bagaimana bentuk kelalaian yang terjadi pada si pengemudi hingga menyebabkan insiden tabrakan yang menewaskan dua orang tersebut, sehingga nantinya dapat dipastikan apakah terdapat unsur pelanggaran tindak pidana, kemudian menjadi rujukan terhadap status hukum terbaru terhadap si pengemudi. Berikut fakta-fakta terbaru Tubagus Jody, sopir Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Keluarga Jody diperiksa. Hingga Senin 8 November 2021 ini, Tubagus Jody masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak penyidik di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Selain Jody, penyidik juga memeriksa beberapa orang saksi yang berkaitan dengan insiden tersebut, mulai dari pengasuh Gala putra mendiang Vanessa Angel yang bernama Siska Lorenza, kemudian sejumlah orang di sekitar area tempat kejadian perkara, lalu petugas tol yang sedang berdinas di sekitar area TKP, beberapa anggota kepolisian yang menangani perkara awal kecelakaan, bahkan ayahanda dari Tubagus Jody. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repri Handoko mengungkapkan, semua keterangan dari para saksi itu akan menjadi bahan informasi yang digunakan selama proses pengusutan kasus yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyidik sudah memastikan Tubagus Jody tidak sedang berpengaruh obat-obatan terlarang, jenis apapun atau minuman beralkohol. Hal itu ditunjukkan dari hasil tes urin yang dilakukan oleh pihak Ditres Narkoba Polda Jatim sehari pasca insiden pada Jumat 6 November 2021 kemarin, di mana hasil pemeriksaan urin atas nama Tubagus Jody hasilnya adalah negatif. Periksa Instagram Story Jody. Selain memeriksa Tubagus Jody, Instastory miliknya sedang diselidiki pihak kepolisian. Instastory Jody tersebut juga menjadi sorotan orang tua Bibi Ardiansyah, M. Faisal. Diketahui perangkat komunikasi berupa ponsel milik Jody, sopir Vanessa Angel, saat terlibat kecelakaan maut di Tol Jombang Mojokerto pada Kamis 4 November 2021 lalu disita polisi. Penyitaan ponsel Tubagus Jody ini dilakukan untuk kebutuhan digital forensik dalam rangka penyelidikan kasus kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Pemeriksaan ponsel juga untuk mendalami dugaan saksi mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi
sebagaimana video yang viral beredar dari unggahan akun Instagram saksi sebelum kecelakaan terjadi. Orang tua Bibi kecewa. Sementara itu, orang tua Bibi Ardiansyah atau mertua Vanessa Angel buka suara tentang dugaan bahwa sopir menantu dan anaknya telah berbuat kelalaian sehingga menyebabkan kecelakaan. Instastory tersebut memperlihatkan kondisi jalanan tol Jombang-Mojokerto yang sepi. Mobil tampak dipacu dengan kecepatan tinggi. Faisal mengaku sedih melihat unggahan tersebut. Meski begitu, ia enggan langsung menghakimi sang sopir dan menyerahkan semua proses hukumnya kepada pihak yang berwajib. Pengakuan terbaru Jody. Pengakuan terbaru sopir Vanessa Angel Tubagus Jody ternyata cocok dengan dugaan pakar telematika dan informatika Roy Suryo. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Kecelakaan Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kompol Henry Ferdinand Kennedy. Henry juga memberikan penjelasan terkait kemungkinan Jody bisa jadi tersangka atas kecelakaan yang merenggut 2 nyawa. Menurut Henry, Jody saat menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resort Jombang, Jawa Timur mengaku sempat bermain ponsel saat menyetir sebelum kecelakaan terjadi. Berdasarkan keterangan tersebut, polisi menyita ponsel dan alat bukti elektronik yang kini sedang diajukan untuk pemeriksaan forensik. Roy Suryo juga memiliki alasan tersendiri mengapa ia meragukan pengakuan sopir mobil Vanessa itu. Roy menjelaskan, Tubagus Jody, sopir mobil yang ditumpangi Vanessa Angel, sempat mengunggah video di akun Instastory atau Instagram story-nya sebelum kecelakaan terjadi. Namun belakangan, Instastory itu dihapus oleh Jody, menyusul pengakuannya bahwa ia mengantuk saat mengendarai mobil yang ditumpangi Vanessa dan suaminya, serta anak dan pengasuhnya. Roy Suryo mengatakan di balik musibah Vanessa Angel di tol kilometer 672, ia banyak dikonfirmasi terkait Instastory sopir Vanessa yang dihapus. Dan Roy Suryo juga bisa menganalisa kecepatan 159 km per jam itu rata-rata dalam 44 km. Artinya, bisa jadi sesekali mencapai kecepatan jauh lebih cepat dari itu, sekitar 180 km per jam, atau bahkan lebih, bisa sampai 200 km per jam. Artinya, kata dia, kemungkinan besar mobil sangat ngebut saat kejadian. Karena sangat ngebut itulah, dan sopir mengaku mengantuk. Menurut Roy Suryo, sangat tidak sinkron, sehingga Tubagus Jody menghapus Instastory-nya. Dan Roy Suryo menganalisa, lebih tepatnya yang bersangkutan itu fatigue atau lelah atau bahkan main HP.